Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa warga di Lombok Barat menolak maraknya alih fungsi lahan pertanian diwarnai kericuhan. Diduga cemburu, seorang suami di Lombok Timur nekat menganiaya istrinya. Gelombang tinggi, puluhan nelayan di Kuta Lombok Tengah memilih libur melaut. Seorang pemuda berinisial HN diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot, Labu Api usai bertransaksi dengan konsumen. Polisi menyita sabu-sabu 4,86 gram, ponsel, catatan pembelian, dan uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat dan pengembangan kasus peredaran narkotika yang melibatkan tersangka lain yang sudah diproses hukum. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami melakukan penyelidikan ke rumah tersebut, dan setelah selesai kita melaksanakan penyelidikan, lalu kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan didapatilah satu orang terduga pelaku sedang melakukan jual beli. Jadi di sana didapati satu orang terduga pelaku berjualan di dalam rumah. Jadi dia di dalam rumah, dia berjualan, orang samperin dia ke dalam rumah tersebut, dan di dalam rumah itu terjadi transaksi. Dan barang tersebut ditemukan di dalam tasnya. Tersangka mengedarkan narkoba untuk mengatasi kebutuhannya mengonsumsi narkotika. Terus berapa? Kilo berarti berapa? Untungnya berapa? Belum. Jadi baru kembali modal saja. Itu. Kalau keuntungannya nanti maunya dipakai apa? Keuntungan dari jual sabu itu. Jual sabu itu keuntungannya sebagai apa? Kebutuhan sehari-hari. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran di pasar tradisional Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat 2 hari lalu. Sejumlah tim Inafis gabungan Polda NTB dan Polres Lombok Barat mengambil sejumlah sampel sisa material yang terbakar, mulai kabel hingga sisa bangunan dan juga kompor gas yang ikut terbakar. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk menyeterilkan areal kebakaran agar tidak dirusak oleh warga. Seluruh sampel yang diambil nantinya diteliti dan diuji lab untuk mengambil kesimpulan penyebab pasti kebakaran. Selain bangunan pasar, polisi mendata 72 lapak pedagang turut hangus akibat kebakaran. Setelah dilaksanakan evakuasi dan memadamkan api yang dilakukan oleh pihak terkait, selanjutnya melakukan pemasangan forest lamp di TKP. Kemudian selanjutnya dari kita mendatangkan tim dari identifikasi Polres Lombok Barat. Yang jelas identifikasi turun untuk mengumpulkan bukti-bukti. Ya, harapannya kan kita dapat asuransi dari pemerintah. Biar bisa berdiri dah. Sekitar kita bisa aktif kembali. Dari perdagangan mungkin sudah diasuransikan secara kolektif, terus secara tradisional kan sangat sulit sekali kita mengharapkan pedagang kecil-kecil itu mengasuransikan diri. Warga berharap polisi segera mengungkap penyebab kebakaran agar mereka bisa mengantisipasi hal utama yang beresiko menimbulkan kebakaran di pasar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Untuk menutup ini
Polemik nelayan dengan pemilik keramba mutiara di Pantai Gili Asahan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dimediasi pihak desa setempat. Kedua pihak dikumpulkan untuk mendiskusikan permasalahan yang muncul untuk mencari solusi terbaik. Pengelola mutiara menyatakan budidaya mutiara tidak mengganggu aktivitas nelayan dan telah mendapatkan izin pengelolaan dari Kementerian Kelautan. Budidaya yang mereka lakukan justru ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang serta ekosistem laut. Pengelola juga memastikan aktivitas mereka tidak mengganggu lalu lintas keluar masuk pantai para nelayan. Dari hasil mediasinya seperti apa nih? Dari hasil mediasi, keinginannya sih kami kita semua dapat berjalan bareng. Istilahnya benar yang disampaikan oleh aparatur daerah bahwa perlu pariwisata itu berjalan. Kemudian sektor perikanan juga jalan karena di laut ini banyak kepentingan dan ini adalah wilayah publik. Tidak boleh salah satu mendominasi, tidak boleh pariwisata mendominasi semua, tidak boleh nelayan memanfaatkan semua, tidak boleh budidaya. Jadi sudah dibagi tata ruangnya, termasuk tadi perizinan kami. Sementara nelayan berharap semua pihak saling menghargai dan kompak memajukan kawasan Gili Asahan. Bagi masyarakat yang ada di Dusun Siung khususnya dan wilayah Desa Batu Putih pada umumnya mengharapkan jangan sekali-kali ada pro kontra di antara kita semua. Harapan kami semua agar bagaimana kita sama bahu-membahu untuk bagaimana kita sama-sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Baik terutama kami sebagai nelayan mengharapkan seperti itu. Jangan ada pro kontra saling menjatuhkan satu sama lain. Harapannya kami agar supaya bagaimana kita hidup aman, damai, berdampingan. Jadi kan yang jelas pasti ada dua kubu masyarakat kan. Jadi yang biasa bekerja di perusahaan budidaya dan di pariwisata. Nah ini yang kita tidak mau sebenarnya kan. Karena menurut kita kedua-duanya ini kan sama-sama mempertahankan kepentingan mereka. Yang kita mau jangan dengan kepentingan mereka ini mereka benturan. Jadi kan tak baik misalnya itu kan. Pihak desa berharap kedua pihak bisa mendukung kemajuan destinasi wisata di Gili Asahan agar ramai dikunjungi wisatawan. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Lombok bersiap menyambut kepulangan ribuan jamaah haji asal NTB sepekan mendatang. Petugas telah menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung mulai armada, alat bantu seperti kursi roda, hingga kamar penginapan bagi jemaah. Proses penjemputan seluruh jemaah haji akan dipusatkan di Asrama Haji Loang Baluk, Mataram. Jemaah asal Pulau Lombok akan langsung dijemput keluarga yang dibatasi hanya 2 orang saja. Sementara jemaah haji asal Pulau Sumbawa akan menginap di asrama haji sebelum dipulangkan ke Kemenak kabupaten kota masing-masing. Seluruh jemaah haji juga akan mendapatkan pembagian air zam-zam saat tiba di asrama haji. Kami baru saja selesai melakukan rapat persiapan pemulangan bersama Kemenak Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat. Jadi kami sudah bisa sepakati terkait untuk pola penjemputan jamaah yang berasal dari Pulau Lombok. Itu akan dijemput oleh keluarga masing-masing jamaah langsung di asrama haji Lombok. Seperti itu. Jadi nanti setiap jamaah keluarganya yang akan menjemput akan diberikan satu tanda penjemput dan itu yang berhak menggunakan kartu tanda penjemput itu 1 orang sopir dengan 1 orang pendamping penjemput. Jemaah haji asal NTB kloter pertama asal Kabupaten Lombok Timur dijadwalkan tiba pada tanggal 19 Juli mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.